Businessman Opinion. Mitra bisnis, Serikat Buruh pimpinan Said Iqbal lagi-lagi demonstrasi ke DPR menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal Mahkamah Konstitusi sudah memerintahkan pemerintah dan DPR memperbaiki undang-undang tersebut, bukan membatalkannya. Apa komentar Anda mengenai penolakan yang tidak berkesudahan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini? Silakan hubungi kami di 633-9160, 633-9160. Jadi gini, Mahkamah Konstitusi itu bukan membatalkan tapi minta diekspos lagi atau disosialisasikan lagi lebih banyak lah, artinya kayak gitu. Terus yang namanya ketua Serikat Buruh itu memang politik, dia mungkin mencari panggung untuk 2024 supaya laku. Kalau kepengen tahu kebohongan yang dilakukan adalah, saya bingung Mahkamah Konstitusi bagaimana caranya tidak mencari data dulu tapi minta pemerintah untuk mensosialisasikan lagi. Yang jelas Said Iqbal itu sudah 8 kali dipanggil pemerintah dan sudah melakukan pertemuan-pertemuan sekaligus memberikan data kepada pemerintah. Itu yang mengatakan Pak Mahfud MD, ada di YouTube-nya panjang lebar kalau nggak salah 1 jam. Dan di situ dijelaskan bahkan yang namanya Said Iqbal itu sudah memberikan data ke pemerintah, mungkin usulan-usulan. Akan tetapi semua usulan nggak bisa dong, emang pemerintah atau negara ini harus nurutin Said Iqbal semuanya. Kan itu tidak mungkin. Kalau pemerintah melakukan pasti kan melihat kepentingan seluruh negeri, bukan cuma sekelompok orang saja. Pandai-pandailah Serikat Buruh atau buruh yang ikut di Serikat Buruhnya Said Iqbal, apa yang didapatkan kompensasinya setiap bulan yang gajinya harus setor ke Said Iqbal. Makasih. Iya, menurut saya memang dalam hal ini MK itu seharusnya kemungkinan mengambil keputusan apakah suatu undang-undang yang banyak diprotes oleh rakyat, apakah itu undang-undang Cipta Kerja atau undang-undang kekebalan imunitas anggota DPR dan pejabat lain. Di dalam ini undang-undang kekebalan imunitas itu undang-undang nomor 17 tahun 2014 ya, itu melanggar undang-undang atau tidak. Jadi kalau memang melanggar undang-undang seharusnya dicabut, jangan diberlakukan, sehingga rakyat tidak bingung di bawah. Kalau eksekutif legislatif yudikatif membuat itu seenak-enaknya mengatur negara atau keluar dari perubahan undang-undangan, kemungkinannya seperti itu, maka rakyat akan bingung dan kemungkinan hasilnya rakyat akan banyak protes, kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara demokrasi, saya juga pernah kerja sama pabrik. Saya punya muka nggak tebel. Kalau pabrik nggak mau naikin gaji, ngapain kita maksa? Bener nggak? Kita nggak usah bicara undang-undang, pasal apa deh. Saya bicara pribadi saya. Kalau saya nggak cocok, saya berhenti. Indonesia negara besar kok, banyak kerjaan. Jadi tukang sampah, tukang bakmi, terima kasih. Ya, saya kira Pak Said Iqbal sebagai Ketua Federasi Buruh ini harusnya menjelaskan kepada publik ya. Kalau diinformasikan ke MK, Mahkamah Konstitusi, bukan menolak tapi merevisi, jadi sabar ditunggulah, atau bentuk pertemuan kemauan dari Serikat Buruh dengan pengusaha maupun pemerintah daerah sebagai regulator. Ini kan merupakan satu kesatuan sistematis tripartit yang harus bekerja sama, tidak bisa dari pihak pengusaha saja atau Serikat Buruh atau dari pihak pemerintah daerah sebagai regulator. Jadi semua itu harus menjadi satu kesatuan sistematis kolaborasi yang baik gitu loh. Kalau dari pihak buruh membatalkan sementara pihak regulator maupun pengusaha tidak, gimana? Tidak ada titik temu. Saya kira harus ada titik temu ini supaya tidak menjadi bias. Saya kira demikian. Saya pikir undang-undang Cipta Kerja ini sudah didemo berkali-kali ya, oleh bukan hanya si yang mau nyapres itu saja anak buahnya, tapi juga yang kelompok lain atau buruh-buruh lain atau mahasiswa. Dan saya pikir yang murni itu yang justru bukan yang ketuanya itu kelompok mau nyapres deh, tapi yang kelompok lain yang benar-benar tulus mendemo
Undang-Undang Cipta Kerja ini, karena mungkin Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak nyaman, membuat mereka tidak nyaman, atau mungkin ada pelanggaran undang-undang atau dan sebagainya gitu ya, makanya mereka demo. Kalau yang buat nyapres ya kemungkinan kepentingan untuk nyapres, kemungkinan untuk itu. Dan undang-undang lain kan juga ada yang bermasalah, misalnya undang-undang tentang kekebalan imunitas anggota DPR atau undang-undang nomor 17 tahun 2014, di mana anggota DPR itu memiliki kekebalan imunitas atau kalau melanggar hukum tidak dihukum. Sehingga isi pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang amandemen 4 kali itu yang mengatakan setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan hukum yang sama di mata hukum. Jadi dilanggar karena dengan adanya undang-undang kekebalan imunitas pada kelompok tertentu, maka yang lainnya tidak diberi kekebalan imunitas juga, itu menimbulkan pilih kasih atau tidak adil. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Dan harusnya kan MK-nya berfungsi ya, tapi ini tidak dicabut. Kemudian seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serikat buruh, ketua serikat buruh yang satu itu seharusnya yang harus berpikir adalah para buruh. Para buruh itu setiap bulan dipotong berapa atau harus bayar iuran ke buruh berapa. Terus pendapatan mereka, dapatnya mereka, timbal baliknya mereka dari ketua serikat buruh ini itu sebenarnya apa. Jadi kalau memang merasa seperti itu, ya pandai-pandailah kita memilih serikat buruh. Karena serikat buruh sudah berkompetisi di dalam politik, lalu politiknya gagal pula, ya ngerti sendiri apa. Itu satu. Yang kedua, Undang-Undang Cipta Kerja, coba lihat di YouTube. Said Iqbal ngomongannya, pengakuannya dia tidak diajak berunding bla bla bla, itu dibuka aibnya oleh Pak siapa yang bekasnya ketua MK itu, nah siapa sih itu, Mahfud MD, dibuka oleh Mahfud MD bahwa dia sudah dipanggil dan ketemu 8 kali dan telah memberikan semua data-data yang dikehendaki oleh Said Iqbal. Jadi artinya di sini saya nggak ngerti MK itu maksudnya apa ya, setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Omnibus Law, tapi harus diekspos lebih banyak lagi. Jadi bukan ditolak dengan syarat, bukan diperbaiki, tapi diekspos lebih banyak kali lagi. Yang jelas sebenarnya Said Iqbal itu sudah dipanggil 8 kali oleh pemerintah maupun DPR untuk ketemuan. Dan jadi di sini sudah bisa diketahui bahwa sebenarnya Said Iqbal itu apa maksudnya. Makasih. Iya, selamat siang. Itu pendengar-pendengar tadi telepon benar ya. Sepertinya ini MK-nya yang posisinya tidak bagus kemungkinannya. Karena apa? Karena membingungkan rakyat. Jadi kalau undang-undang itu bermasalah, dicabut ya dicabut, jangan setengah-setengah. Jadi rakyat bingung, kemungkinan seperti itu. Terima kasih, semoga tuh. Dulu waktu saya sekolah dulu ya, diajarin bahwa manusia itu punya keinginan itu banyak sekali. The sky is the limit ya. Kita, pemerintah apalagi, mengikuti semua kemauan rakyat itu nggak bisa. Jadi kalau menurut saya sih, undang-undang Cipta Kerja itu udah bagus ya. Kalaupun ada yang kurangnya sedikit aja lah, visinya nggak usah banyak-banyak. Terus kedua juga saya himbau nih seluruh bangsa Indonesia. Jangan gampang diprovokasi atau propaganda, apalagi yang tujuannya untuk mengacaukan pemerintahan. Jangan sampai pemerintahan yang udah baik ini, menurut saya udah cukup baik ya Pak Jokowi. Walaupun memang nggak sempurna, mungkin ada plus minusnya. Itu udah cukup baik, jangan sampai diganggu oleh orang-orang yang mau bikin kacau negara ini. Itu aja, terima kasih. Produk perundang-undangan jika sudah baik, maka tidak akan muncul protes dari rakyat. Karena rakyat merasa itu pertama, mungkin tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Seperti syarat formil dan syarat material yang harus ada. Dan yang kedua, mungkin itu sudah membuat mereka nyaman, jadi mereka tidak protes gitu ya. Nah kalau undang-undang satu perundang-undangan itu diprotes dari rakyat atau sebagian rakyat, yang tulus ya, bukan yang capres-capres. Kalau capres-capres ya kepentingan kemudian nyapres. Beda sama yang tulus-tulus, yang bukan dipimpin oleh capres-capres, kemungkinan seperti itu. Maka undang-undang ini seharusnya dicabut oleh MK karena kemungkinan bermasalah. Mungkin melanggar peraturan undang-undangan sebelumnya tidak memenuhi satu ini atau syarat material. Dan ini
kelihatannya MK-nya kemungkinan tidak berfungsi baik ya. Kita ketahui bahwa pembuatan satu undang-undang itu produk dari eksekutif, kerjasama eksekutif dan legislatif. Jika ketiga lembaga ini, eksekutif, legislatif, yudikatif tidak berjalan baik, maka kemungkinan negara ini tidak beres pengelolaan negaranya atau manajemen negaranya. Ya kemungkinan penuh kepentingan golongan tertentu, terutama dalam pembuatan produk undang-undang. Jadi bukan kepentingan rakyat, kemungkinan seperti itu. Menurut saya begini, kerja-kerja lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif itu harus diteliti lagi karena produk perundang-undangan yang dikerjasamakan antara dikeluarkannya kerjasama antara eksekutif dan legislatif itu kemungkinan beberapa bermasalah, termasuk undang-undang Ciptaker dan undang-undang tentang kekebalan imunitas para pejabat DPR dan lain sebagainya. Di mana undang-undang nomor pasal 2, undang-undang nomor 17 tahun 2014 ini itu kan mengatakan bahwa anggota DPR dan DPD, D3 dan lain-lainnya itu bisa kebal atau memiliki kekebalan imunitas jika bertindak atau berkata-kata di luar rapat atau di dalam rapat. Jadi ini bisa membuat tidak adil pada rakyat. Karena berdasarkan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang diamendmen 4 kali, maka setiap rakyat Indonesia itu berhak atas perlakuan yang sama di depan hukum. Jadi tidak boleh dibedakan. Ada yang kelompok tertentu kebal, ada yang tidak. Maka ini tidak adil dan ini sudah bertentangan dengan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang diamendmen 4 kali. Saya pikir seperti itu. Terima kasih. Begini, Indonesia kan negara ASEAN, sesama negara ASEAN, negara paling besar di ASEAN. Apakah mereka yang negara ada seperti Indonesia buruhnya? Demo mulu nuntutnya bukan-bukan. Kalau seorang buruh ya, kau punya kelebihan ahli, pasti pabrik makai dong, nggak usah nuntut jadi dikasih naikin. Kita nggak punya keahlian untuk yang enggak, kan malu kan. Ya, terima kasih. Suatu produk perundang-undangan itu apabila banyak dikritik oleh masyarakat atau rakyat atau sebagian rakyat atau perkumpulan organisasi rakyat dan sebagainya, itu berarti produk perundang-undangan itu kalau selalu dikritik kemungkinan bermasalah atau ada yang membuat tidak nyaman pada sebagian rakyatnya itu sehingga terus diprotes dan dikritik. Bukan hanya Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi ada undang lain atau Undang-Undang tentang kekebalan hukum imunitas anggota DPR atau Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 di mana adanya undang-undang ini membuat anggota DPR itu kebal jika berbuat hukum maka tidak bisa dihukum. Dan ini kan sebetulnya bertentangan dengan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen 4 kali, di mana dalam pasal 27 Undang-Undang 1945 itu isinya setiap warga negara berhak atas persamaan hukum atau persamaan perlakuan hukum di depan mata hukum, atau setiap orang itu diperlakukan sama di depan hukum. Kalau sebagian para pejabat negara itu dibuat kebal hukum dan rakyatnya semuanya sisanya tidak dibuat kebal hukum, maka ini tidak ada perlakuan hukum yang sama dan ini bertentangan dengan pasal 27 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang diamandemen 4 kali. Kemungkinan seperti itu. Contohnya anggota DPR yang arteria dahlan melakukan pelanggaran menghina bahasa Sunda dan diprotes oleh suku Jawa Barat, orang-orang suku Jawa Barat misalnya. Itu kan akhirnya jadi kebal hukum. Ini dimanfaatkan untuk kebal hukum. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya gini aja lah, kalau misalkan memang itu sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi, ya udahlah, sekarang disesuaikan lah, jangan istilahnya dikit-dikit demo, apa jadinya itu loh, misalkan semua berganda harus diturutin gitu loh. Ini negara hukum, kita semua sudah diselesaikan secara hukum juga kan, istilahnya sudah diajukan juga ke Mahkamah Konstitusi dan itu pun hasilnya sudah disebutkan sama MK ya, kayak gitu ya. Nah, bukan untuk dibatalkan, tapi disesuaikan. Nah, perlunya mungkin istilahnya disesuaikan itu coba dibicarakan sama DPR baiknya gimana, sama pemerintah baiknya gimana. Itu aja, jangan diperperlu lagi itu loh masalahnya. Itu aja, terima kasih. Begitu banyaknya serikat pekerja di Indonesia, awal kepemimpinan Pak Iqbal aja yang demo yang boleh dikatakan dia mencari jati diri mungkin ya, namun saya pribadi harusnya yang di demo itu bukan masalah, justru malah anggota DPR minta kenaikan gajinya itu melebihi dari para kaum buruh, dimana kaum buruh 1% aja tidak apa, nah anggota DPR aja sampai di atas 10%. Nah itu yang harus didemo saya selalu diwakili sama anggota DPR ketimbang rakyatnya. Terima kasih. Untuk pembuatan suatu perundang-undangan itu ada syarat formil dan syarat material. Syarat formilnya itu yang adalah suatu undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang sebelumnya atau undang-undang yang lebih tinggi tingkatannya.
Nah, undang-undang cipta kerja atau undang-undang kekebalan hukum, misalnya anggota DPR yang undang-undang nomor 17 tahun 2014, ini kemungkinan yang undang-undang DPR yang kekebalan di DPR itu melanggar pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 ya tahun 1945 yang diamendmen 4 kali, di mana setiap warga negara itu berhak atas perlakuan hukum yang sama di mata hukum. Jadi tidak ada pembeda-bedaan, ada yang kebal hukum, ada yang tidak kebal hukum. Ini menentukan ketidakadilan, dan ini harusnya undang-undangnya dicabut oleh MK. Tapi MK-nya tidak berfungsi, diam saja, dan undang-undang ini dilakukan. Akibatnya ada anggota DPR yang mengambil keuntungan seperti Arteria Dahlan dan lain-lain. Ini tidak bagus perundang-undangan seperti ini. Kemungkinannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, suatu produk perundang-undangan itu kalau dikritik rakyat atau diprotes rakyat, itu berarti dia terus-terusan diprotes rakyat. Itu berarti undang-undang itu pembuatannya ada masalah kemungkinan. Mungkin ada yang merasa keberatan dengan berlakunya undang-undang tersebut. Mungkin ada yang merasa dirugikan dengan berlakunya undang-undang tersebut. Ya kalau undang-undang cipta kerja di demo atau diprotes seorang atau banyak orang, ya berarti undang-undang itu ada yang mungkin tidak nyaman dengan berlakunya undang-undang itu. Termasuk undang-undang yang imunitas kekebalan pejabat ya, undang-undang nomor 17 tahun 2014, di mana anggota DPR kebal hukum jika melanggar hukum tidak bisa dihukum. Itu kan melanggar sebetulnya pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang diamendmen 4 kali, di mana setiap rakyat tuh di mata hukum kedudukannya sama. Jadi kalau dibuat undang-undang anggota DPR itu kebal hukum, ya rakyat juga dibuat undang-undang kebal hukum semuanya dong. Jadi sama. Ini kan tidak adil negara kalau membuat undang-undang. Saya enak-enaknya. Jadi nguntungin yang eksekutif, legislatif, yudikatif yang sedang berkuasa, kemungkinan seperti itu. Saya dengar nama SI itu udah mau muntah. Ya karena manusia itu tidak punya otak kalau menurut saya. Di zaman sekarang ini masih mengeluh minta kenaikan gaji dan sebagainya. Dapat kerja aja udah syukur. Halo para buruh, jangan mau dibodohi oleh orang-orang jahat yang kalau terbang kemana-mana naik bisnis kelas. Mewakili buruh tapi naik bisnis kelas. Rumahnya mewah. Ada nggak benar dengan orang ini? Dan cita-cita mau masuk, bahkan sudah bikin partai politik. Jadi partai buruh jangan percaya. Buruh-buruh jangan percaya sama orang seperti ini. Ini yang merusak NKRI. Terima kasih. Kan ada pepatah kata orang tua, manusia hidup di bumi kalau tidak mendapatkan kekayaan seperti korupsi, ngerampok, demo, memaksa kehendak, curi, kata kalau kita makan badan pasti sakit, tidak bisa nunggu daging, kata orang tua. Sekarang zamannya udah profesional. Kalau Anda profesional sebagai tenaga kerja, saya yakin Anda akan berpenghasilan besar. Tapi kalau Anda ngikutin yang sekarang ada, hanya Anda akan masuk ke dalam lubang yang akan gelap dan akan membuat Anda nanti mati tidak punya kerjaan. Terima kasih. Ya kalau menurut saya sih memang panggungnya dia ya ini sih, panggungnya Said Iqbal ya, karena kan dia juga udah bikin partai buruh tuh, jadi kayaknya mau siap-siap di 2024 atau ada yang mungkin mau jadi presiden kali, tapi kayaknya mimpinya jauh banget ya kalau itu. Ya setidaknya mungkin dia mau jadi politisi ya, bukan mau jadi dan sudah jadi politisi, dan sekarang udah punya kendaraan partai buruh, jadi ya dia harus memperkenalkan diri, sering-sering tampil, sering-sering marah-marah gitu. Jadi ya, padahal sebenarnya juga undang-undang cipta kerjanya juga mungkin dia juga nggak gitu ngerti semuanya, karena kan banyak banget tuh omnibus law-nya itu sampai berjilid-jilid kan, apa emang dia ngerti semua. Oke, itu aja, makasih. Memang nggak semua bangsa Indonesia ya, mungkin yang satu-satunya ini, dia agama apa sih? Memaksa kehendak ya nggak? Kalau saya sebagai buruh saya malu. Dulu saya kan pernah kerja di pabrik di Pulau Gadung. Saya kalau nggak cocok saya berhenti usaha sendiri. Nah itulah, bangsa kita masih banyak yang ketinggalan zaman, masih jadul. Sekian, terima kasih. Soal Said Iqbal mau jadi politisi, ya mengesahkan UU Ciptaker. Ini kan untuk lapangan pekerjaan, harusnya ya bersyukurlah masih saat ini ada pekerjaan, jangan demo-demo mulu kan. Ini pandeminya aja udah naik drastis. Aduh, masih aja pada demo, masih aja pada nggak puas juga. Saya sih bingung juga, bener deh, sama KSPI juga. Pokoknya ya jangan ini deh, pokoknya bersyukurlah ada pekerjaan, ya masih ada kasih gaji gitu. Jangan demo melulu, ini kan pandemi.
mau pandemi selesai. Jadi jangan berkumpul, jangan berdemo, gitu aja pendapat saya sih. Semoga bermanfaat untuk para serikat pekerja Indonesia. Ya kalau saya Iqbal demo ya wajar, orang kerjanya cuma demo. Dia nggak punya pekerjaan, perusahaan juga tidak punya. Dia hidupnya dari mungkin dari 1% dari para karyawannya. Ya kalau dia tidak demo ya dia tidak ada suara di situ. Kira-kira begitu deh. Terima kasih. Baik, terima kasih dan semua mitra bisnis yang sudah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Anita Wijaya.